Sahabat baik, kembali lagi di podcast Ruang Kebaikan episode keempat. Nah, kali ini aku sudah bareng sama narasumber kita dan salah satu relawan sahabat baik di sini. Langsung aja nggak perlu lama-lama kita perkenalkan, ada Paman Tubagus Zainal Arifin atau yang sering disapa Uncle Tibok. Selamat datang Uncle di podcast Ruang Kebaikan kali Terima kasih. ini. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kita. Sama-sama. Untuk di sela-sela waktu yang sibuk sudah menyempatkan. Sok sibuk. Oh, sok sibuk ya. Tapi sebenarnya sok sibuk beneran apa Sok sih? sibuk beneran. Oh, sok sibuk beneran. Oke, Uncle, mungkin Uncle bisa sapa-sapa sahabat baik di luar sana dan sedikit perkenalan sama sahabat baik di luar sana. Oke, sahabat baik. Saya Uncle Tibok dan selalu mengingatkan, jadilah manusia yang bermanfaat. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Tapi sejujurnya dari tadi aku kepo nih Uncle. Kenapa sih kok Uncle Tibok dipanggilnya Uncle Tibok? Wah, kenapa tuh? Oh, awalnya itu SMP. SMP. SMP kalau kan namanya Tubagus. Tubagus itu banyak dari Banten ya. Nah, untuk membedakan Tubagus satu dengan yang lainnya, akhirnya ada yang dipanggilnya Tebo, ada yang Tibo. Gitu. Ya. Oh, terus. Tapi saya nggak mau waktu itu dikasih nama Tebo, tapi ternyata Tebo itu anak genderuwo. Oh, Jadi artinya pakai tambahin B jadi Tibo kayak. Oh, jadi Begitu. bukan terinspirasi dari Papa Tibok gitu bukan ya? Bukan. Setelah itu baru berteman dengan bersahabat baik dengan almarhum. Nah, sekarang mau nanya-nanya nih sama Uncle Tibok, kesibukannya apa? Mungkin sahabat baik di luar sana pengen mengenal Uncle Tibok nih, kesibukannya apa sih? Kesibukan sehari-hari Iya, kesibukan sehari-hari. selalu mencoba mengisi hal-hal baik dalam hidup. Karena Contohnya seperti apa? saya orang yang tidak bekerja, Oke. tapi alhamdulillah bisa mempekerjakan orang. Hebat Uncle. Enggak lah, biasa. Enggak, ya Hanya biasa. memang memanfaatkan waktu. Jadi prinsipnya gini, saya tidak ingin saat saya dipanggil sama yang kuasa, saya sedang tidak melakukan apa-apa. Dan bersyukur kalau dipanggil itu pada saat saya melakukan kebaikan. Jadi setiap hari saya melakukan kebaikan, insya Allah. Terus aku tadi sempat dengar-dengar nih, sekarang katanya kesibukannya Uncle Tibok nih ada ini ya, lagi sering berkecimpung di kegiatan psikososial untuk di kebencanaan seperti itu. Udah 7 tahun berjalan. Sudah 7 tahun berjalan. Tadinya di bidang search and rescue. Oke. Tapi kita sadar diri bahwa di search and rescue itu butuh tenaga yang kuat. Dan saya sudah mulai tidak muda. Jangan bilang tua ya, haram ngomong Mungkin tua. bijaksana lebih Tidak bijaksana. muda Oh, tidak umurnya. muda. Tidak muda. Dan mungkin agak bijaksana, enggak tua. Kita enggak pakai kata tua di Jangan, situ. jangan. Jadi Stay di young. saat itu, tapi saya ingin masih berbuat. Apa yang saya bisa lakukan? Nah akhirnya adalah, kalau dulu sih trauma healing. Iya. Bahasanya itu trauma healing, sekarang kesini diganti karena kalau trauma healing itu adalah dilakukan oleh psikiatri. Jadi psikolog yang memang sudah ngambil S2. Sudah bersertifikat Karena ada, mungkin. ya, ada pendidikannya. Karena kan ada healing itu kan penyembuhan. Nah kalau kita akhirnya bahasanya dukungan psikososial. Dukungan ya berarti. Dukungan psikososial. Psikososial sendiri itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Gitu. Jadi akhirnya oh ini yang saya bisa masuk di sini nih. Ya sudah masuk di situ. Jadi siapapun juga bisa masuk di ranah itu, tentunya orang awam tapi yang terlatih. Jadi nah, itu untuk yang terlatih itu Uncle Tibok menyediakan memfasilitasi untuk melatih masanya Uncle Tibok untuk melakukan psikososial itu juga atau bagaimana? Ya, dulu kita saya sampai saat ini masih tergabung di tim layanan dukungan psikososial Kementerian Sosial. Oke. Terus Si aktif berarti sampai saat ini. ya, terus ngambil di LIPI juga sampai tersertifikasi training of trainer. Nah, dari situ baru kita bisa ngebina sahabat-sahabat yang lain untuk memang mau terjun di situ. Untuk itu berarti untuk sampai saat ini kira-kira berapa training dukungan psikososial yang pernah Uncle lakukan sampai Saya saat tidak pernah berhitung. Oh, tidak benar itu. Lebih dari 10 lah ya pokoknya. Saya dulu dari matematika memang bodoh. Jadi sampai saat ini saya paling tidak bisa berhitung. Tahu kalau dikira-kira nih, lebih dari 10 Lebih, atau lebih dari 10 ya? Tepuk tangan dong teman-teman, luar biasa ya. Aku juga dapat bocoran ya. Kebetulan nih tim aku bocor semua kan. Jadi Bocor. aku sering dapat bocoran nih.
katanya Uncle Tibob nih setiap ke lokasi bencana, nah itu Uncle Tibob selalu membawa keyboard dan menyanyi. Nah itu kenapa Uncle? Kenapa kok menyanyi gitu? Pada prinsipnya saya berpikir gini, kita tidak mungkin bisa menghibur orang tuanya. Kalaupun orang tuanya dihibur, anaknya belum tentu senang. Tapi ketika kita hibur anaknya, otomatis orang tuanya pasti senang. Bener juga ya. Simpel aja sih. Dan kenapa harus bawa keyboard? Tidak bedanya seperti tentara mau perang. Jadi senjata saya itu tuh keyboard gitu. Keyboard. Ya. Tapi emang Uncle Tibob nih musisi atau apa nih sebelumnya? Bukan. Saya pelukis. Pelukis. Ya, suka memeluk dan mengkis. Oh gitu. Pelukis suka memeluk dan melukis ya, bagus. Makasih contekannya. Nanti saya akan pakai. Nah, oke, berarti di setiap lokasi bencana tuh selalu mengadakan kegiatan menyanyi itu ya dari Uncle Tibob sendiri ya. Itu paling simpel untuk membangkitkan kembali fungsi sosial dari masyarakat. Ketika mereka senang, paling tidak sesaat saja bisa mereka melupakan kegelisahan mereka. Di saat itu mereka akan muncul semangat barunya lagi untuk bisa bangkit lagi. Benar banget sih Uncle Tibob. Oke, mungkin aku sedikit nanya-nanya juga nih. Kan dulu kan Sedikit aku pernah ya? tahu. Sedikit. Nanti kalau banyak di stopin aja akunya. Nah, kan dulu aku pernah dengar nih Uncle Tibob katanya kan dulu pernah membantu ya salah satu berita yang viral tuh tentang namanya kakek Suhut yang waktu itu sempat disinggung juga oleh public figure. Nah, itu kira-kira alasan Uncle Tibob untuk membantu kakek Suhut pada saat itu apa, Uncle? Sebetulnya bukan membantu kakek Suhutnya. Oh iya. Bukan. Gimana? Tapi seseorang yang memang itu sahabat saya sebetulnya. Sahabat. Hanya mungkin terkadang manusia bisa lupa ya. Nah, saya hanya menulis sedikit kata-kata. Jangan memberi makan orang kenyang di depan orang kelaparan. Jangan memberi makan orang kenyang di depan orang kelaparan. Ya. Iya, betul. Intinya seperti itu. Jadi mengingatkan kembali. Kalaupun pada saat itu kondisi sebetulnya sih yang ramein sebetulnya netizen. Kalau saya tidak berpikir macam-macam, hanya mencoba mengingatkan, jangan pernah menghardik orang tua. Siapapun itu. Jangan pernah menghardik orang tua, karena di dalam ajaran agama saya itu hal yang sangat-sangat tidak baik. Itu aja sih. Dan pernyataan itu bukan ditujukan pada seseorang saja. Bukan hanya secara sahabat general saya. berarti ya. General. General. Saya di Instagram saya boleh dilihat ada edukasi yang sedikitnya disampaikan itu. Jadi kita bukan mencari viralnya, bukan mencari berita besarnya, bukan. Tapi edukasinya harus kita masukin. Jadi percuma kalau viral tapi tanpa edukasi, sama dengan orang bodoh dikasih, orang nggak bisa bawa mobil, terus dikasih mobil yang paling keren, percuma, sia-sia. Karena nggak bisa nyetir juga gitu ya, benar-benar. Seperti itu. Oke deh, luar biasa sekali ya untuk segmen 1 ini. Mungkin kita cukup sampai di sini, tapi sahabat baik jangan sedih, kita akan ada segmen 2 dan pembahasan yang sangat lebih seru lagi. Kembali lagi di podcast Ruang Kebaikan bersama Uncle Tibob. Nah kan tadi pembicaraan lagi asik terus kepotong nih. Nah sekarang kita lanjutin lagi ya Uncle ya. Mungkin untuk segmen kali ini aku mungkin mau mengulik-ngulik lebih lanjut terkait kegiatan di belakang layarnya Uncle Tibob saat melakukan kegiatan psikososial di lokasi kebencanaan. Terus aku kan kemarin sempat dengar juga nih kata Uncle Tibob juga sempat mau mengirim tim ya ke Turki pada saat ada bencana di sana. Nah itu gimana prosesnya Uncle? Memang ngirim sih hari ketiga kita udah berangkatin orang ke sana. Karena memang ada hubungan baik dengan mereka, bahkan mereka adalah orang dari luar pertama, dari Turki itu relawannya yang masuk ke Cianjur. Oh berarti ada orang Turki yang ikut masuk Cianjur. Ya, waktu bencana Cianjur itu orang Turki yang pertama. Dan sangat tidak bijak kalau kita tidak membalas semua itu kebaikan. Makanya kita berangkatin tim ke sana awal 5 sampai 15 orang, jadi pakai termin kita 5. Gitu, berarti 15 orang ya. per terminnya 5 berangkat ke sana ya. H+3 setelah kejadian. Nah, tapi di sana so far lancar ya, Uncle? Alhamdulillah. Semua diberikan kemudahan. Terus gitu. Di sananya berapa lama tuh Uncle kalau boleh? Baru pulang kemarin. Baru banget kemarin. Terhitung dari H+3 itu. Iya. Ini cukup lama juga ya. Lumayan. Dan saya sendiri tadi mau berangkat, tapi karena memang
kondisi di Indonesia sendiri sedang tidak baik-baik saja. Benar. Pada akhirnya saya tidak diizinkan berangkat. Jadi yang in charge di Indonesia yang Ya, Tibob dan kebetulan di sana memang lagi musim dingin ya, -10 sampai -10. Saya pernah nyobain sampai -4 aja, pori-pori keluar darah. Oh Iya iya. asli beneran. Makanya kalau misalnya orang kita yang tidak kuat sih lebih baik jangan. Gitu. Oke, wah, kalau lanjut dari pertanyaan itu agak sensitif dikit. Nah kan di situ Uncle Tibob memberangkatkan ya 15 orang ya timnya Uncle Tibob ini ke sana. Terkait pendanaannya sendiri bagaimana Uncle? Mungkin bisa dijelasin ke sahabat baik di luar sana. Ada juga partisipasi dari sahabat-sahabat yang memang punya perhatian lebih, punya keinginan untuk berbagi, punya rezeki yang lebih, dan alhamdulillah kita terima dan kita salurkan di pertama itu. Berangkat pertama itu nggak banyak sih, karena memang mereka tim asesmen itu dari sahabat-sahabat terkumpul sekitar 25 juta. Sisanya itu 25 juta tuh 15 orang ke sana. enggak, cuma 5 orang. Oh, cuma 5 orang pertama Tapi ya. apa ya? Jadi untuk tiket aja pulang pergi itu tiket berangkatnya 15-an. Iya, oke. 30 taruhlah ya. Pulang pergi. Nah, pendanaan yang lainnya itu dari pendanaan di rumah. Serius Uncle? Serius. Sampai jual ambulan satu akhirnya. Oh Terus iya? satu motor besar saya jual juga. Yang penting bagaimana caranya kita bisa membantu. Toh semuanya titipan. Oh iya benar. Gitu. Luar biasa sekali nih Uncle Tibob. Tepuk tangan dong teman-teman. Tercengang loh. Beneran tercengang. Nah, untuk melakukan itu semua kan nggak mungkin Uncle Tibob sendiri ya. Pasti Uncle Tibob kan punya tim. Boleh di-mention mungkin timnya Uncle Tibob nih apa namanya? Oh, sahabat Uncle Tibob. Sahabat Uncle Tibob. Sahabat Uncle Tibob. Dan siapapun boleh masuk dengan Ada pendaftarannya nggak? Link pendaftaran gitu? Atau paling kriteria disampaikan. khusus? Ada satu syaratnya aja. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Ya. Karena kita tidak pernah tahu jam kerja kita. Kita tidak pernah tahu kita akan dapat uang atau tidak. Tapi yang pasti insya Allah akan dapat berkah dari Allah. Berarti sahabat baik tuh feel free semua orang buat join ya? Siap, bebas. Sahabat Uncle Tibob tadi ya, maaf. Oke, nah untuk selanjutnya kalau misal sudah emang udah ada timnya, pasti ada tantangan tersendiri ya Uncle ya. Kira-kira tantangan terbesarnya itu apa sih pada saat datang langsung ke lokasi bencana? Kalau tantangan nggak ada sih kalau aku rasa. Bahkan orang nggak suka ngomong, ada suka duka nggak? Kalau ada dukanya ngapain saya bolak-balik ke situ? Bener juga ya, berarti harus dibawa Suka, harus dibawa iya. suka. Jadi kan kalau orang, oh dukanya begini-begini. Udah tau ada dukanya, lu ngapain balik? Mengulang lagi datang ke lokasi bencana. Kan gitu. Bener sih. Berarti kan hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Betul. Makanya ketika ditanya ada dukanya, nggak ada. Suka Berarti aja. pure suka. Berarti Uncle Tibob nih awalnya memang tergerak secara sendiri, maksudnya Iya. untuk membantu, punya jiwa sosial yang tinggi gitu mungkin ya. Itu malas bahasnya gue. Kenapa tuh? Gak apa dibahas aja Uncle. Jadi awalnya dulu tahun 93 itu saya keluar dari ASN. Terus itu karena ibu. Jadi pada saat itu saya mulai tidak merugikan negara, tapi saya melakukan hal yang tidak baik. Katakanlah saya menjadi pegawai negeri yang korupsi. Gitu ya. Nah, untuk seorang ibu yang bijaksana sekali mengingatkan saya. Karena paling besar jadi bilang, "Kak, mama dari mulai kamu hamil, kamu lahir, besar, dan disekolahkan sampai sekarang, insya Allah tidak ada uang haram di dalamnya." Dan itu satu tamparan keras buat saya. Sampai akhirnya saya bilang, saya usia 23 tahun itu sudah punya rumah, punya kendaraan, segala fasilitas mudah. Pada akhirnya saya pulang ke rumah lagi. Terus barang-barang itu semua dijual. Pas begitu ke ibu bilang, "Mam, ini gimana ya uangnya?" "Loh, kamu tanggung jawab, kamu yang berbuat." Gitu. Nah dari situlah akhirnya menjadi seorang pengelana. Pengelana. Jadi waktu itu ada bahasanya ini, berkelana untuk berderma. Artinya apa tuh Uncle? Jadi saya keliling Indonesia, alhamdulillah sampai saat ini udah 6 kali, dan itu bawa carrier aja. Dan carrier itu bukan baju, tapi uang, cash. Jadi setiap orang ada yang, oh ini harus dibantu, kita bantu saat itu. Nah, tapi selesai pulang dari setiap perjalanan itu, ini uang bukannya berkurang,
malah nambah sampai saat ini. Makanya bilang aduh apa sih gitu, sampai sebegini dosa saya gitu loh, dosa saya yang harus saya balas di 3 tahun saya melakukan kesalahan. Dan akhirnya itu dari umur 23 sampai sekarang berarti sudah 30 tahun berjalannya, dan dosa ini tidak akan pernah habis. Jadi ya terima kasih masih diberikan kesempatan untuk bisa apa ya, bukan mengurangi dosa kan, karena dosa tidak akan berkurang, tapi insya Allah pahala bertambah. Itu aja sudah ganti. Oke, tepuk tangan dong teman-teman buat Uncle T-Bob, luar biasa sekali. Tapi insya Allah dengan apa yang sudah dilakukan sama Uncle T-Bob dan bersama tim sahabat Uncle T-Bob ini bisa menambah Amin. pahala Uncle T-Bob sendiri dan sahabat-sahabat Uncle T-Bob di luar sana. Amin. Begitu, jangan sedih. Mungkin next aku lanjut pertanyaan ya. Kita kan lagi seru-seruan ya Uncle di sini. Jadi kita mungkin tepuk tangan lagi teman-teman biar tidak sedih-sedih lagi. Mungkin sekarang kita bahas sesuatu yang menyenangkan aja Uncle. Oke. Contohnya seperti kan tadi aku stalker nih Uncle T-Bob nih. Asik. Instagramnya Uncle T-Bob kan udah verified tuh. Nah itu tahu nggak Uncle kenapa kok bisa tiba-tiba verified seperti itu, centang biru tuh kayak artis-artis Uncle. Itu hanya Allah yang tahu. Soalnya gini, saat ada centang biru aja saya dikasih tahu sama orang. Bukan tahu sama sendiri ya? sahabat-sahabat Uncle T-Bob yang waktu itu kuliah di Poltek Esos. Wih keren lu Uncle udah centang biru. Apaan sih gue centang biru? Pas saya lihat, ih apa bedanya gitu kan. Terus baru lihat, emang kenapa ya kayak gini? Akhirnya kan kita cari, oh alhamdulillah dipercaya berarti. Itu aja sih. Jadi aku sendiri nggak tahu. Nggak maksudnya bukan yang menanti-nanti centang biru juga bukan ya? Enggak sama sekali enggak. Tapi dengan Instagram, maksudnya sosial media centang biru dan sudah dipercaya masyarakat seperti itu, pasti ada impact kan yang diberikan juga, yang didapatkan sama Uncle T-Bob juga. Terus dampaknya buat sahabat-sahabat Uncle T-Bob untuk menyalurkan di lokasi kebencanaan tuh kira-kira seperti apa yang paling? Yang pertama memang alhamdulillahnya jadi banyak endorse. Oh gitu, endorse. Mungkin nanti sahabat di luar sana yang mau endorse Uncle T-Bob bisa hubungi nomor ini ya. Tapi kita uang dari situ saya tidak pernah, kebetulan istri saya itu nggak pernah mau pusing urusan kayak gitu. Jadi dia nggak pernah nanya, ini endorse berapa, dapat duit berapa, nggak. Nah uang itulah yang kita taruh untuk ke lokasi bencana, untuk berbagi, kayak gitu. Berarti tetap dimanfaatkan untuk berbagi ke sesama ya. Karena kalau untuk yang di rumah itu udah ada usaha yang memang tidak boleh diganggu. Itu untuk yang di rumah. Jadi kalau untuk uang kayak gitu insya Allah kita berikan untuk dan disampaikan ke penguasa langit gitu. Iya benar-benar. Berarti sampai titik sekarang nggak lepas dari bantuan sahabat-sahabat Uncle T-Bob juga di luar sana. Betul. Oke, mungkin aku mau nanya juga nih. Kira-kira kan Uncle T-Bob kan salah satu orang yang sering ya memang untuk turun langsung ke lapangan. Nah, kira-kira ada nggak hal-hal yang harus dihindari, harus yang kita notes gitu saat kita turun langsung ke lokasi bencana? Yang pasti jangan pernah. Jadi kalau di lokasi bencana itu, yang pertama jangan pernah masuk di arena yang tidak bisa kita masuki, tidak kita punya ilmunya. Kayak di search and rescue, kalau punya ilmunya jangan, karena itu akan membunuh diri kita sendiri, gitu. Kita nggak ngerti nih, tapi pengen kelihatan keren, pengen kelihatan ngerti bantuin gitu kan. Ternyata akhirnya kita yang jadi korban. Makanya waktu pas kejadian Semeru yang lalu saya menyampaikan bahwa kalau ini daerah terlarang, kalau kalian yang masuk tanpa izin, kalian hilang, kami tidak akan cari. Karena bukan target kami. Gitu. Itu di Semeru kemarin? Iya. Banyak yang masuk tuh di zona merah itu kan nggak boleh. Tapi pada masuk, ngeyel. Karena bukan apa, kelihatannya pasirnya biasa. Padahal begitu masuk sampai diangkat tuh dagingnya bisa copot. Beneran? Asli. Wih, ngebayangin daging bisa copot. Iya, yang pas keangkat itu tulang aja. Tapi di situ maaf sempat ada kejadian-kejadian kayak gitu juga. Misalnya Uncle saksikan langsung gitu. Ada. Banyak ya? Nggak banyak sih. Kan banyak yang
wisatawan bencana, tapi dia mengabaikan keselamatan dirinya. Nah, Itu dia yang paling bahaya. kalau Gitu. wisatawan bencana itu biasanya ikut juga terjun untuk membantu gitu, atau cuman dia memang pure jadi wisatawan aja? Datang bawa mie instan 1 dus, Oh. foto-fotonya Berkali-kali. bisa sampai 500 giga. Oh begitu ya. Iya. Jadi tetap ada hal-hal yang harus kita note lah ya Iya, untuk betul. saat Harus, kita harus. langsung terjun ke lokasi bencana seperti itu ya, sahabat baik. Nah terakhir nih Uncle, kenapa Uncle T-Bob ini memilih menjadi relawan sahabat baik gitu? Ini dia. Ini main questionnya sebenarnya. Platform pertama yang saya tahu di Indonesia, berbuatbaik.id itu, yang tidak memotong 1 rupiah pun, Betul. itu sama dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak akan mengambil yang memang bukan hak kita. Kalaupun memang kayak terkumpulnya bantuan, terus kita nggak bisa datang ke lokasi, kita terima transfer. Iya. Kalau kita memang ada uang lebih pribadi, kita berangkat kita anterin. Tapi uangnya tidak terganggu. Nah, dari situ makanya saya mau bergabung. Gitu. Karena di berbuat baik donasinya 100% tersalurkan. Betul. Gitu ya. Tepuk Itu tangan dulu dia. dong. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Uncle T-Bob. Tapi jangan kemana-mana dulu, soalnya kita bakal ada sesuatu yang seru lagi. Stay tune terus ya. Mungkin aku mau sedikit tanya untuk Uncle T-Bob, apa ada yang disampaikan closing statement-nya untuk teman-teman sahabat baik di luar sana? Oke. Sahabat baik yang harus diingat adalah Indonesia besar bukan karena seragam, tapi kita besar karena beragam. Keberagaman yang membuat kita menjadi satu dan saling menguatkan. Kita bersaudara bukan karena satu darah, tapi kita bersaudara karena satu rumah. Rumah kita bersama, Indonesia. Asik, keren banget Uncle. Rumah kita bersama Indonesia. Kita harus saling membantu teman-teman di luar sana yang memang membutuhkan bantuan kita. Gitu ya Uncle Betul. ya? Sip. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram Uncle T-Bob. Apa namanya Uncle? Uncle_T-Bob. Yang sudah verified itu ya. Tepuk tangan dulu dong Uncle T-Bob, ini keren banget. Oke, sekian dari episode kali ini. Pantengin terus dan dadah.